Halo guys, kembali lagi bersamaku Lutfira Maulida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai authorize pada DNS server. Dan pembahasan pada video kali ini akan aku bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada konsep autoritatif DNS server, yang kedua ada Debian untuk web server, yang ketiga ada konfigurasi zone file, yang keempat ada konfigurasi forwarding file, yang kelima ada konfigurasi reverse file, yang kelima ada verify konfigurasi restart server, dan yang terakhir ada pengujian autoritatif DNS server. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep autoritatif DNS server. Pada video sebelumnya, saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya ke lokal DNS. Lalu lokal DNS akan meminta IP-nya lagi ke Google. Nah, tetapi pada materi kali ini, saya akan menghilangkan request IP ke Google. Jadi, jika laptop ingin mengakses facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi, kita tuh bisa mempersingkat waktu dan juga mempercepat requestan data ke internet. Kita ke materi yang kedua, yaitu Debian untuk web server. Untuk topologinya, klien Ubuntu itu akan mengakses web servernya itu melalui lokal DNS. Nah, di sini lokal DNS-nya itu adalah si Debian server. Nah, jadi Ubuntu akan mengakses web server melalui Debian server. Debian servernya langsung kita clone saja. Kita klik kanan, lalu clone. Ini saya akan menamainya web server. Mengubah datanya. Kalian bisa mengubahnya atau tidak itu tergantung dari penyimpanan laptop kalian. Karena penyimpanan laptop saya itu tidak cukup, jadi saya akan pindahkan ke D. Lalu di sini kita tinggal next saja. Lalu tunggu sampai cloningannya atau ininya itu selesai. Di sini saya sudah login ke web servernya, lalu saya akan coba cek IP-nya. Di sini untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.2 karena ini tuh merupakan cloning dari Debian servernya. Jadi web server itu memiliki IP yang sama dengan Debian server. Lalu di sini saya akan menggantinya. Kita masuk ke router lebih dahulu. Lalu kita ke nano slice network slice interfaces. Di sini pada address di websitenya akan saya ganti menjadi 10.10.10.4. Jadi kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu ketikkan systemctl restart networking. Lalu kita cek lagi IP-nya. Sudah benar ya, sudah menjadi 10.10.10.4. Lalu saya akan coba ping 8 TTL sudah berhasil. Lalu akan coba ping google.com. Kita pergi ke nano slice etc slice resolve .conf. Kita ketikkan name server 888. Nah, jika di kalian itu ada name server tapi IP-nya bukan 88, kalian bisa berikan pagar di depannya seperti ini. Tapi jika tidak ada, maka kalian bisa menuliskan langsung seperti milik saya. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Saya akan coba lagi ping Google-nya. Lalu di sini saya akan mengubah hostname-nya. Kita ke nano slice etc slice hostname. Nah, di sini satunya itu kita ganti menjadi 3. Kita bisa Ctrl X. Lalu di sini ganti juga hostnya slice host. Kita ganti menjadi R3 juga.
Nah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu saya akan coba exit untuk mengecek apakah sudah berubah atau belum. Login terlebih dahulu. Kita menggunakan cara yang lain. Kita ketikkan hostname ctl set script hostname. Namanya adalah svr3 strip debian. Lalu kalau sudah, kita exit. Ini sudah berubah, lalu saya akan login ulang. Lalu kita ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian server dan juga sudah masuk ke rootnya. Lalu di sini saya akan menginstal Pine 9 menggunakan perintah sudo apt install Pine 9. Lalu kita klik Y, lalu enter. Lalu kalau sudah, kita masuk ke bin-nya cd slice pane. Lalu saya akan mengkonfigurasi forwarding zone untuk domain dan juga reverse zone untuk IP-nya. Saya akan ke nano name conf .local. Lalu ketikkan seperti ini. Kita ketik zone terlebih dahulu, zone, lalu titik 2. Saya akan menamainya itu root v. Lalu jangan lupa kita wajib tambahkan com, lalu kita tutup dan kita kurung, lalu enter, lalu kita tab, kita ketikkan type master, lalu titik koma, lalu enter, lalu tab lagi, kita ketikkan file slice etc slice db.lutfi sesuai dengan yang lutfi.com. Lalu kalau sudah, kita lalu enter, lalu kita tutup kurung dan tambahkan titik koma juga. Lalu kita di bawahnya ketikkan lagi zone, masukkan IP-nya 10.10.10 in strip addr.arpa. Lalu kita buka kurung, enter tab, type master, koma, lalu enter, tab lagi, atas slice etc slice line slice db.10. Lalu kita ke atas, titik koma, enter, lalu tutup kurung dan titik koma lagi. Ini tulisannya, lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan nanonya, kita ganti tab ini. Seperti ini ya konfigurasinya. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi forwarding file. Jika di LS maka banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template. Di sini saya akan membuat file db.lutfi dengan mengcopy db.local. Kita bisa menggunakan cp db.local, yaitu file yang akan saya copy. Lalu untuk kopinya saya akan menamai db.lutfi seperti ini. Lalu ls sudah ada ya db.lutfi-nya. Lalu nano db.lutfi. Untuk konfigurasinya di sini pada localhost
kita ganti menggunakan nama tadi, yaitu yang lutfi.com. Di sini kami sama namanya terserah, lalu tambah.com, lalu jangan lupa lutfi.com titik, lalu di root juga kita lakukan hal yang sama, lutfi.com lalu titik. Untuk serialnya bisa kita ganti untuk menandai kalau kita sudah menggantinya. Di sini saya mengganti menjadi 5. Lalu di sini pada localhost saya akan ganti juga seperti tadi, yaitu lutfi.com. Maaf, ditambahnya kita tambahkan ns1 titik, di ns1 titik lutfi.com. Lalu di bawahnya sini saya akan ganti menjadi ns1, lalu hanya di sini ketikkan IP dari si Debian servernya, yaitu 10.10.10.2. lalu kita bisa hapus saja, enter 2 kali, lalu tambahkan kita tab in, tab lagi, lalu tab, kita masukkan IP dari web servernya, yaitu 10.10.4. lalu kita di bawah kita www tab in tab cname seperti ini, lalu tab kita masukkan nama, yaitu tab, lalu kita ketikkan lutfi.com. lalu kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kita masuk ke materi yang kelima mengenai konfigurasi reverse file. Saya akan membuat file db.10 dengan mengcopy file db.127. Kita bisa ketikkan cp atau copy db.127, yaitu file yang akan di copy, lalu db10 yaitu nama filenya. Lalu kita bisa mengkonfigurasi si db10 nya menggunakan nano db.10. Kita konfigurasikan namanya seperti tadi, yaitu di sini .com titik, lalu di sini juga .com titik, lalu untuk serialnya akan menjadi 5. lalu pada ini localhost kita ganti juga ns1 titik lutfi.com, lalu di sininya lalu in kita ganti nya menjadi ns, lalu di sini juga kita ketikkan sama seperti di atasnya, yaitu ns1.lutfi .com. lalu bawahnya kita ketikkan 4, tab in tab ptr, tab lagi www.lutfi.com, kita kontrol X, lalu enter. Untuk mengeceknya, saya akan coba cek menggunakan cat db.lutfi, lalu juga cat db.10. Kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu verify konfigurasi restart server. Jadi kita akan memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini saya akan memastikan apakah ada error atau tidak setelah kita konfigurasi pada materi sebelumnya. Ketikkan name strip check conf, lalu enter. Maaf, kita tidak usah tambahkan titik. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Lalu cek name maaf, ini ada sedikit check sound
lutfi.lutfi. Nah, sudah benar itu seri itu 5. Lalu kita cek juga name on 10.10.10 in strip addr dot arpa lalu db.10. Ini juga sama, yaitu serial 5. Maka sudah benar, lalu tinggal kita merestartnya saja menggunakan sistem CPL restart line 9. Lalu kita ke materi yang terakhir mengenai pengujian autoritatif DNS server. Saya akan melakukan pengujiannya di Ubuntu Client. Nah, sebelumnya di Ubuntu Client saya sudah mengonfigurasi resolvernya dengan menambahkan name server 8.8.8.8 untuk bisa ping ke suatu domain. Di sini saya akan mengubahnya. Kita masuk ke router lebih dahulu menggunakan sudo su, lalu cd, lalu ketikkan nano /etc/resolver resolve.conf. Nah, scroll. Nah, di sini ternyata konfigurasinya sudah tidak ada, tetapi di sini ada name server sendiri. Lalu tinggal kita kasih buffer saja. Lalu di bawahnya kita ketikkan name server 10.10.10.2, yaitu IP dari Debian servernya yang kita jadikan sebagai lokal DNS. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketikkan di lutfi.com. Sekian materi pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!